Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Melarikan Diri dari Allah. Ayat hafalan Ibrani pasal 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Poin penting pelajaran kita, Tuhan selalu menyertai kita bahkan dalam situasi yang mengecewakan. Pernahkah kamu berdiri di tepi sebuah jalan raya yang ramai atau di sebuah proyek pembangunan gedung di mana sangat ribut oleh mesin-mesin? Semudah apakah kita dapat berbicara kepada seseorang yang lain dalam keadaan yang demikian? Apakah kamu harus berbisik atau berteriak? Elia menemukan kuasa Allah dalam peristiwa yang bergemuruh maupun dalam situasi yang tenang. Setelah lebih dari 3 tahun kekeringan, maka hujan pun turun. Ratu Isabel sangat tidak senang. Elia telah membunuh 450 nabi Baal dan telah memulaikan suatu pembaharuan rohani di Israel. Orang-orang saat itu telah berbalik menyembah Allah Yahweh. Isabel menolak untuk percaya kepada Allahnya Elia. Secara terbuka dan gamblang, dia menyatakan bahwa Elia harus mati. Seorang pesuruh berlari dari pintu gerbang kota. Langit yang hitam menaungi dari atas. Hujan menghujam jubahnya. Mendapati Elia sementara tertidur, pesuruh Isabel ini menggoncang pundak Elia. Elia tidak terbangun. Dia sudah benar-benar letih dari peristiwa pada hari itu. Pesuruh itu mengguncang pundak Elia lagi. Elia, dia berteriak. Sambil menggosok matanya yang baru terbangun, Elia berdiri. Pesuruh itu berkata lagi, "Saya datang karena atas suruhan Ratu Isabel. Dia mengirimkan pesan ini untukmu. Kamu membunuh nabi-nabiku. Oleh karena itu, aku bersumpah demi para dewa bahwa waktu seperti ini besok, kamu juga pasti mati." Seorang diri Elia telah menghadapi ratusan orang di Gunung Karmel, di mana semua mereka mempersalahkan dia karena malapetaka itu yang disebabkan oleh kelaparan dan kekeringan. Seorang diri Elia menghadapi para nabi Baal. Seorang diri telah berdiri menghadapi kuasa iblis dan membawa kembali orang banyak itu kepada Tuhan. Namun ketika Elia memperoleh pesan dari Isabel ini, dia lupa bagaimana Allah telah menjaga dia selama musim kering tersebut. Dia lupa akan burung-burung gagak yang telah membawakan dia makanan. Dia lupa akan tepung dan minyak yang sedikit dari janda di Sarfat yang tidak pernah habis selama 3 tahun. Dia lupa tentang api yang jatuh dari surga yang menyatakan kuasa Allah. Elia kelihatannya lupa akan kuasa Allah. Isabel telah mengancamnya dan Elia lari untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi Allah tidak melupakan hamba-Nya. Akhirnya Elia jatuh tertidur di tanah yang keras. Dia mau agar dia mati saja. Sebuah tangan yang lembut menjamah pundaknya. Elia terbangun, dipikirnya kalau salah seorang pengikut Isabel telah menemukan dia. Tetapi raut wajah yang ramah melihat kepadanya. Allah telah mengirimkan seorang malaikat kepada hamba-Nya yang sementara ketakutan itu. "Bangunlah
dan makanlah," kata malaikat sambil menunjuk roti dan sebotol air. Elia makan makanan itu dan tertidur kembali. Kedua kalinya malaikat membangunkan Elia dan menyuruhnya makan. Kemudian Elia berjalan 40 hari dan lebih 100 mil telah dijalaninya. Akhirnya dia tiba di Gunung Horeb di sebelah selatan Palestina. Elia berhenti. Dengan sangat letih dan kecewa, Elia bersembunyi di dalam sebuah gua. Allah datang ke pintu masuk gua itu dan berkata, "Apa yang sedang engkau lakukan di sini, Elia?" Allah telah mengirimkannya kepada Raja Ahab dengan membawa pesan dari Tuhan. Allah telah memberinya makan melalui burung-burung gagak di tepi sungai Kerit. Allah telah menjaga jiwanya melalui janda di Sarfat. Allah telah mengutusnya seorang diri untuk dapat berdiri di hadapan nabi-nabi Baal. Allah telah memberikannya kekuatan untuk dapat berlari di depan kereta Ahab. Allah telah memulaikan sebuah reformasi di Israel melalui orang ini. "Apa yang sedang engkau lakukan di sini, Elia?" Elia menjawabnya, "Orang-orang Israel telah merusakkan perjanjian mereka dengan engkau dan telah merubuhkan mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu, dan akulah seorang diri yang tersisa. Dan sekarang mereka berusaha untuk membunuh aku juga." Elia yang malang. "Elia," Allah berkata, "pergilah ke mulut gua." Tiba-tiba sebuah angin yang hebat memporak-porandakan gunung itu dan menghamburkan batu-batu yang dia lewati. Namun Allah tidak berada di sana. Kemudian sebuah gempa bumi yang hebat mengguncangkan bumi. Tetapi Allah tidak berada di dalam gempa itu. Berikutnya, kilatan api yang membakar bukit itu, tetapi Allah tidak berada di dalam api itu. Yang terakhir, datanglah sebuah bisikan yang halus. Elia menutup mukanya. Dia mengetahui bahwa Allah ada di dalam bisikan yang halus itu. Tiba-tiba Elia menyadari bahwa Allah tidak selalu menyatakan dirinya dalam hal-hal yang bergemuruh. Sering Allah menyatakan dirinya dalam hal-hal yang pakai bisikan yang halus. Tiba-tiba Elia sadar bahwa dia sangat perlu untuk bergantung kepada Allah untuk memelihara dia dalam segala sesuatu. Allah berbicara kepada Elia, "Kamu pikir kamu sendirian, tetapi ada sekitar 7.000 orang di Israel yang tidak menyembah kepada Baal. Kamu pikir kamu sendirian, tetapi kamu lupa bahwa aku tetap bersamamu." Elia tidak menjawab. Allah melanjutkan, "Pulanglah, pekerjaanmu bagi aku belumlah selesai." Elia berterima kasih kepada Allah karena tidak membiarkan dia. Elia berterima kasih kepada Allah untuk selalu melindungi dia. Elia berterima kasih kepada Allah karena masih memakai dia untuk menjangkau orang lain.